Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, jumpa lagi bersama Bu Yayu dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan aturan kosinus. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kemarin, aturan sinus. KD-nya masih sama ya, KD 3 menerapkan aturan sinus dan kosinus. KD 4 menyelesaikan masalah kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah pesawat udara terbang dari landasan dengan arah 50 derajat sejauh 400 km. Kemudian dengan arah 290 derajat sejauh 350 km. Dan akhirnya kembali lagi ke landasan. Nah, panjang lintasan pada penerbangan terakhir adalah kalian diminta menganalisis ilustrasi tersebut, kemudian menyimpulkan apa yang kalian dapatkan. Nah, perhatikan ya, dari ilustrasi tersebut kita dapatkan posisi pesawat di landasan itu di titik A. Kemudian terbang sejauh 400 km menuju ke titik B dengan arah 50 derajat. Dari titik B menuju titik C terbang sejauh 350 km dengan besar arah 290 derajat. Nah, untuk jurusan 3 angka, cara menentukan besarnya arahnya, kita patokannya di U ya, utara ya. Dari titik ini patokannya di utara, arah ke utara. Nah, dari arah utara itu putarannya sampai dengan titik ini, sampai dengan sudut yang terbentuk itu totalnya 290 derajat. Kita hitung totalnya ini 290 derajat. Yang ini dari utara lurus sampai ke bawah, ini 180 derajat. Kemudian sudut yang ini saling bersilangan. Di sini 50. Berarti yang terbentuk di sini juga 50. 180 derajat ditambah 50 sama dengan 230 derajat. Jadi yang ini sudah terbentuk 230 derajat. Totalnya kan 290 ya. Nah, jadi sudut yang ada di dalam segitiga ini 60 derajat. Jadi kita total 60 ditambah 50 ditambah 180 sama dengan 290 derajat. Kemudian dari titik B menuju titik C itu 350 km. Kalian ingat, dalam satu putaran penuh totalnya 360. Ya ini
sampai di sini, sampai di dalam segitiga di sudut B ini, sudut B yang di dalam segitiga 60. Jadi dari arah utara sampai dengan nih 290, karena satu putaran penuh 360, berarti sisa yang di atas ini 70 derajat. 70 derajat ya. Nah, kita bisa menentukan besarnya sudut C. Boleh kita hitung dari dalam. Ini 50, 60, berarti sudut C-nya kalau dalam satu segitiga total sudut yang terbentuk itu 180. Di sini sudah ada 50, di sini 60, berarti sudut C-nya 70 derajat. Boleh juga dengan menentukan sudut berpelurus ya. Di sini tadi udah terbentuk 70, berarti kalau dalam sudut saling berpelurus itu 180. Di sini masih ada 110 derajat. Boleh juga pakai sudut yang saling bersilangan. Di sini 70, maka di sini juga terbentuk 70 derajat. Nah, sekarang untuk menentukan panjang CA, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi udah diketahui ya semuanya ya. Di sini 50 derajat, 60 derajat, di sini 70 derajat. Untuk sisinya udah diketahui, di sini 400, sisi AB panjangnya 400, sisi BC panjangnya 350. Nah, tinggal yang ditanyakan sisi CA. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini untuk segitiga yang jika diketahui, yang pertama segitiga yang A, ini sisinya diketahui, sudut diketahui, sisi diketahui. Bisa menggunakan aturan kosinus. Atau untuk segitiga yang B, seperti yang B, jika ketiga sisinya diketahui, bisa menggunakan aturan kosinus juga. Coba lihat yang tadi, yang ilustrasi. Ini diketahui, sisi AB diketahui, sudut B diketahui, sisi BC diketahui. Berarti sisi, sudut, sisi diketahui. Kita bisa gunakan aturan kosinus. Berarti sama dengan posisinya, sama dengan bentuk yang A ya, bentuk segitiga yang A. Nah, jadi aturan kosinus itu digunakan untuk mengetahui salah satu ukuran sudut atau sisi lain dari segitiga. Jika misalnya diketahui sisi, sudut, sisi, atau ketiga sisinya diketahui. Cara menentukan aturan kosinus, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, dan perbandingan trigonometri. Nah, misalnya ini segitiga. Cara untuk mendapatkan rumus kosinusnya yaitu perhatikan segitiga lancip. Jika diketahui sudut A-nya diketahui, sisi B-nya diketahui, dan sisi C-nya diketahui. Jadi B, sisi, sudut, sisi. Bagaimana cara mengetahui ukuran sudut dan sisi yang lain? Kita ambil garis tingginya dulu, garis tinggi pada sisi CD. Ya, garis tinggi segitiga. Nah, pada segitiga ABC, kita lihat dulu segitiga yang kecil ini. Segitiga BCD, segitiga BCD. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras. Masih ingat, sisi miring, sisi hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah dari sisi penyiku. Masing-masing kuadrat sisi penyikunya ya. Ya, jadi A kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat.
Kemudian, perhatikan segitiga yang separuhnya, segitiga ACD. Dengan menggunakan trigonometri juga, perbandingan trigonometri, tadi diketahui sudut A, kita bisa mencari sin A. Sin A, ingat sinus sama dengan perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan panjang sisi hipotenusa. Panjang sisi di depan sudut dengan panjang sisi hipotenusa. Jadi CD-nya ini sama dengan B dikali sin A. Ingat ya, yang untuk mencari sin A, perbandingan panjang sisi di depan sudut, yang ini A, berarti panjang sisinya CD dibagi dengan sisi hipotenusanya B. Nah, untuk mencari CD-nya, karena kita pakai aturan yang di atas nih ya, A kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah CD kuadrat, kita cari CD-nya. CD-nya berarti B kali sin A. Selanjutnya, perbandingan untuk kosinus. Kosinus itu panjang sisi di samping sudut dibagi dengan panjang sisi hipotenusa. Sisi di samping sudut AD dibagi dengan hipotenusanya untuk segitiga yang merah ini B, segitiga ACD ya. Jadi cos A sama dengan AD dibagi B. AD-nya sama dengan B kali cos A. Ini AD sama dengan B kali cos A. AD udah dapat. CD. Berarti yang belum kita cari BD karena panjang AB ini sama dengan AD ditambah BD. Ya. BD-nya sama dengan AB dikurang AD. AB itu nilainya C. Sedangkan AD-nya B cos A. Jadi kita masukkan ini, kita substitusikan nilai AD-nya di sini. BD sama dengan C dikurang B cos A. Dapat 3 persamaan ya. Yang pertama tadi A kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Persamaan kedua CD sama dengan B sin A. Persamaan ketiga BD sama dengan C dikurang B cos A. Kemudian kita substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Nih ya, persamaan pertama tadi A kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. BD kuadratnya tadi udah dapat. Nih, C dikurang B cos A. CD-nya sama dengan B kali sin A. Masing-masing kita kuadratkan. Ya, ini dikuadratkan C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos A ditambah B kuadrat kali cos kuadrat kali ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat A. Terus yang belakang kalau hasil pengkuadratannya nih ya. Nah, B kuadrat sin kuadrat A. Yang ini ditambah dengan B kuadrat sin kuadrat A. Perhatikan, ini B kuadrat dengan B kuadrat kita bisa keluarkan. Jadi yang di dalam kurung itu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Yang depannya tetap. Masih ingat itu nilai apa? Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu adalah identitas trigonometri. Nilainya sama dengan 1. Jadi B kuadrat dikali 1 sama dengan tetap B kuadrat. Nah, B kuadratnya Ibu pindah ke depan. Jadi A kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan ini C kuadrat
ditambah B kuadrat dikurang 2BC cos A. Jadi bisa mencari nilai A-nya sama dengan akar dari nilai yang belakangnya nih. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa menentukan panjang sisi yang lain, sisi B dengan sisi C jika diketahui sudut yang lain. Nah, buatlah di catatanmu dengan cara yang sama sehingga terbentuk hubungan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, jadi setelah kalian menemukan aturan kosinus dari segitiga ABC, ini tadi aturan kosinusnya. Nih, jadi kalian sudah dapat menentukan aturan kosinusnya ya. A kuadrat. Jadi kalau mencari A, kita gunakan yang ini, A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2BC cos A. Jadi kalau nyari A, diketahui sudut A-nya. Menentukan panjang B, diketahui sudut B-nya. Kita gunakan cos B. Untuk menentukan C-nya, panjang C-nya, diketahui cos C-nya, cos sudut C. Ini ya. Gampang diingat kan? Jadi ini aturan kosinusnya. Nah, dari aturan di atas, kita juga bisa menentukan besar sudut segitiganya. Nih, jika yang ditanyakan sudut A, berarti pindah ruas nih ya. Jadi, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2BC. Atau menentukan sudut B dan sudut C-nya. Sekarang, perhatikan contoh soal. Pada segitiga PQR, panjang PQ 20 cm, QR 16 cm, dan PR 8 cm. Hitung besar sudut P. Nih ya, panjang PR 8, panjang PQ 20, panjang QR 16. Diketahui ini tadi bentuk segitiga yang B ya, diketahui ketiga sisinya. Kalau yang ditanyakan sudut P-nya, nih P-nya, berarti kita gunakan cos P. Cos P sama dengan sisi yang lain ya. Nah, ini kalau yang ini P berarti yang ini Q. Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangin P kuadrat. Ini panjang Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi P kuadrat dibagi dengan 2QR. Cos P-nya nilainya 8 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Bawahnya 2QR, 2 kali 8 kali 20. Diperoleh 0,65. Untuk menentukan besar sudut P-nya, kalian bisa gunakan kalkulator saintik ya. Kalian ketik 0,5, lalu klik arcus cos atau cos pangkat negatif 1. Nanti akan keluar sudutnya 49,46 derajat. Gini ya cara menentukan besar salah satu sudut jika diketahui ketiga sisi dalam segitiga. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, pada segitiga ABC panjangnya 8 cm.
AC 5 cm dan sudut A 60. Hitung panjang BC. Kita gambarkan dulu. AC 5, AB 8. Sudut yang mengapit keduanya 60. Jadi ini sisi, sudut, sisi. Yang ditanyakan panjang BC. Panjang BC itu nama lainnya panjang A ya. Jadi kalau nama panjang sisi, masih ingat panjang sisi segitiga? Kalau di sini sudutnya A, berarti sisi di depannya itu A kecil. Kalau sudut C, berarti sisi di depan sudut C itu C kecil. Nah, ya ini nilai C-nya. Sudut B-nya di sini, berarti sisi di depannya itu panjang B-nya. A kuadrat, nih aturan kosinus tadi kita gunakan, sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nilainya kita masukkan. Ingat, cos 60 nilainya setengah. Nah, kita kuadratkan 25 ditambah 64. 2 kali 5, 10 dikali 8, 80 kali kan setengah. 25 tambah 64 sama dengan 89 dikurangi 80 dikali setengah nilainya 40. Sama dengan 49. A kuadrat sama dengan 49. Berarti nilai A-nya sama dengan 7. Nah, tugas kalian untuk minggu ini yaitu kalian selesaikan ilustrasi dari pendahuluan kita ya. Nah, kerjakan tugas ini di buku, lalu difoto, usahakan mengirim filenya dalam bentuk PDF ya. Soalnya nih ya, tentukan panjang lintasan pada penerbangan terakhir pesawat sebelum mendarat. Demikian pertemuan hari ini. Semoga kalian mudah memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.